Thalathun muhlikatun, 3 perkara yang membinasakan. Nomor 1, fasyuhun sadidun, sangat pelit. Ini perkara yang pertama, sangat pelit. Perkara yang membinasakan. Bahkan kadang-kadang pelit dengan diri sendiri. Saking pelitnya. Makanan itu lebih baik busuk daripada dikasih kepada orang lain. Ini perkara yang paling membinasakan. Padahal begini Pak, sebetulnya kadang-kadang kita lupa ada beberapa orang yang kita mesti dermawan. 1, seorang suami harus dermawan dengan istrinya sendiri. Kan ada suami pelit banget sama bininya. Padahal itu istrinya sendiri. Padahal apa yang dia berikan kepada istrinya itu sedekah. Jadi bapak-bapak itu, nafkah yang kita keluarkan buat istri itu sedekah. Dihitung pahalanya pahala sedekah. Yang kita berikan buat anak-anak kita sedekah. Yang kita berikan kepada orang tua kita sedekah. Kadang-kadang anak lupa. Enggak pernah ada dia kalau tidak ada kedua orang tuanya. Ngasih orang tua pelitnya bukan main. Padahal gede betul pahalanya ngasih orang tua itu. Bi mi'ati alfin. Ngasih orang tua itu pahalanya dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Jadi kan kalau di Quran itu gini Pak ya, sedekah itu pahalanya 700 kali lipat kan. Itu angka maksimal di dalam Al-Quran. Tapi disebutkan di situ mi'ati alfin, 100.000 kali lipat. Orang-orang yang bersedekah untuk kedua orang tuanya. Makanya benarlah kalau kata orang bijak itu, perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi tidak akan pernah cukup selama-lamanya. Walaupun kaya itu relatif ya Pak. Kaya itu relatif. Laisal ghina an kathratil arad, walakinnil ghina ghanan nafsi. Bukanlah kaya raya itu karena kalian banyak perhiasan, tapi kaya raya yang sebenarnya adalah kaya jiwa kalian semua. Kaya di sini, merasa cukup di sini. Kalau cuman ukurannya materi, kita belum tentu cukup. Makanya benar kalau kata orang bijak, kaya itu bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Bukan kaya yang menjadikan Anda bersyukur, tapi bersyukurlah yang menjadikan Anda kaya. Bukan kaya yang membuat Anda bahagia, tapi rasa bahagia di sini yang membuat Anda berasa kaya. Kalau agar kita benar-benar dikayakan kepada Allah, menafkahi orang tua salah satunya. Saya jadi ingat perkataan ibu saya. Cuman ibu saya ini nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Inggris. Kata ibu saya, ame anak lemah, umak dek nak minta. Ame anak sare, umak nangis siang malam. Ini bahasa Inggris Kingston Pak. King itu raja, stone itu batu, batu raja. Batu raja itu Pak, batu raja. Aman diajung batu, aman ngajung lo raja. Kalau disuruh batu dia Pak, pura-pura budek nggak dengar. Tapi kalau nyuruh kayak raja. Nah, itu orang batu raja. Zaman dulu, zaman mana hidup lagi kalau. Bapak Ibu rahimakumullah, balik lagi, ame anak lemah, umak nak minta. Kalau anak senang, ibu nggak pengen minta, bapak nggak pengen minta. Betul nggak kira-kira Pak? Walaupun kalau dikasih ya mau, tapi jangan ditanya. Anak sekarang ini sekolahnya tinggi, doktor gelarnya Pak. Tuh kerjanya di Jakarta, telepon ke Lampung, mak masih punya duit? Masih. Cukup nggak kira-kira? Cukup nak.
Enggak, Mak. Perlu dikirim lagi enggak? Enggak usah, Nak. Lo ngapain nanya? Sama orang tua itu ngasih aja. Tapi mohon maaf, ada udah anaknya 5 masih minta sama orang tua. Coba gantian, walaupun orang tua nggak minta, walaupun orang tua memang juga sudah mapan. Kadang-kadang anak selalu nada, orang tuanya sudah lansia, mikir kapan mak bapaknya mati, biar cepat bagi warisan. Allahu Akbar. Padahal sebetulnya nggak rugi ngasih orang tua itu, walaupun dia nggak butuh, nggak akan pernah rugi karena 100.000 kali lipat. Nah sebaliknya kalau kata ibu saya, anak sare, umak nangis siang malam. Kalau anak susah, siang malam ibu menangis. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketulusan orang tua, enggak ada. Saya ambil contoh sederhana, setulus-tulusnya suami, Pak, enggak ada yang ngalahin setulusnya orang tua. Setulus-tulusnya istri, enggak ada yang mengalahkan ketulusan orang tua. Makanya saya kalau ceramah nikah itu saya ingetin sama suami sama istrinya. Hei suami, kata saya, bukan kamu yang melahirkan istrimu. Kamu udah dapat secantik san sebentar ini. Jangan buat dia tidak berbakti dengan orang tuanya. Begitupun sama istri. Bukan kamu yang melahirkan suamimu. Jadi jangan cemburui suamimu kalau dia ingin berbakti sama orang tuanya. Kamu udah dapat gagah begini, pinter kayak gini, mapan seperti ini. Bersama-samalah berbakti kepada orang tua. Karena nggak ada yang mengalahkan ketulusan orang tua. Ambil contoh, istri masuk angin, minta kerokin sama suami, belum tentu dikerokin. Marah lakinya, udah cari yang lain, saya lagi capek. Sekali istri ngeluh sama suami, suami ngedengar. 2 kali ngeluh, masih didengar. 3 kali ngeluh, digentak. Jangan macam-macam. Itu suami, belum ada yang tulus betul mengalahkan orang tua. Begitu juga istri, Pak. Buktikan kalau nggak percaya. Bapak stroke bengek. Udah stroke bengek prostat. Tapi cerewet. Istri telat ngambil anduk marah. Istri telat bikin kopi marah. Telat bikin teh marah. Istri sambil ngaduk teh ngebatin dia. Kapan matinya orang satu ini? Karena ngapa hilang ketulusan itu sebetulnya. Maka nggak ada yang bisa mengalahkan ketulusan orang tua. Maka bersedekahlah, jangan pelit. Tapi biasanya orang pelit itu karena banyak cicilan sih. Begitu emak telepon dari kampung, emak sakit mau berobat, nanti emak nunggu cicilan bulan ini selesai, keburu mati emaknya. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, fasuhun syadidun, hindari kepelitan. Suburkan kedermawanan, tidak akan pernah miskin orang yang dermawan. Baik, kemudian yang berikutnya wahawan muttabaun, yang membinasakan itu selalu mengikuti hawa nafsu. Itu membinasakan. Ngikutin hawa nafsu ini nyandu, Pak. Bapak-bapak demen sama bini orang, nyandu itu. Kok yang diantem bini orang aja kan gitu ya. Itu nyandu kalau kita nggak menghentikannya. Demen sama janda, nyandu itu. Demen cewekan, nyandu. Demen main game online, apalagi nyandu itu. Nggak keurus bini. Karena gara-gara sering main game, itu bahaya sekali nyandu. Banyak yang saya rukyah soalnya, Pak. Cari nafkah malas, nyandu. Demen kayak psikologi orang ngintip lah. Ngintip itu kan begitu. Kalau kata psikolog, sekali orang ngintip, pingin ngintip lagi. Pingin ngintip lagi, pingin ngintip lagi, pingin ngintip lagi. Itu psikologi. Kecenderungan maksiat itu begitu. Ketagihan tidak akan pernah puasnya. Sampai dia hancur sendiri pada akhirnya. Jadi kita yang harus mengkatnya, memotong hawa nafsu tersebut. Wahawan mutaba'un. Kemudian yang ketiga, wa i'jabul mar'i binafsih. Yang membinasakan itu ujub, bangga diri, merasa paling kaya. Bahaya itu, takabur. Merasa paling berkuasa, takabur. Itu sulit. Makanya kalau kata guru saya, sabar ceramah dengan 3 golongan manusia. Karena 3 golongan manusia ini nggak bisa diceramahin. 1, orang kaya yang sedang takabur. Nggak bisa, Pak. Lagi ujub. Saya pernah ceramah ikatan pengusaha titik-titik lah. Nggak usah disebutin ujungnya. Nanti ada anggotanya di sini ya. Maaf betul, Pak. Ikatan pengusaha titik-titik. Di hotel.
Dari awal saya ceramah nggak ada yang ngedengerin, Pak. Salahnya sih mejanya bundar padaan. Kalau gini kan enak ngadep ke saya semua kan. Mejanya bundar. Jadi ngobrol antar sesama mereka. Coba bayangin kita ceramah, orang nggak peduli dengan isi ceramah kita. Kita serius, orang nggak peduli. Yang paling nggak enak ketika saya ngelucu diajak ketawa, nggak ada yang ketawa, Pak. Bulu kuduk saya langsung merinding. Alangkah buruknya nasib saya hari ini. Saya liatin jam, masih lama waktu berbuka. Waduh, kata MC-nya ceramahnya sampai berbuka, waktu berbuka. Alangkah lamanya rasanya, Pak. Bener, orang kaya yang lagi jaya nggak bisa diceramahin, sedang ujub. Yang kedua yang sulit diceramah itu pejabat yang lagi takabur, susah. Begitu kita ceramah tersinggung dia. Bukan kita yang kena marah, Pak. Ajudannya kena marah. Nanti bagian biro bina mental kena marah. Ngapa ngundang ustadz itu? Kena marah mereka. Karena ngapa lagi takabur. Yang nomor 3 yang nggak bisa diceramahi, orang gila. Iya juga ya. Saya nggak mau diundang ceramah ke rumah sakit jiwa, nggak mau saya. Nyeramin orang gila tambah gila. Kan ada anekdotnya. Ada bapak-bapak mau korban kambing. Bawa korban ke tempat penjagalan. Di tengah jalan papasan sama orang gila. Orang gila komentar sama bapak yang bawa kambing ini tadi. Hari gini jalan-jalan bawa monyet. Kata orang gila. Kata yang waras, "Hoi gila, ini mah bukan monyet, kambing." Orang gila nyaut. Kata orang gila, "Siapa yang ngomong sama elu? Gua kan ngomong sama kambing," kata dia. Subhanallah. Kena yang waras sama orang gila, Pak. Makanya orang gila jangan dilayani, tambah sedeng kita, tambah stres. Allahu Akbar. Balik lagi ujub ya. Ujub itu luar biasa bahayanya. Ujub merasa paling pintar, seakan-akan orang goblok semua. Itu bahaya itu. Itu kayak Bal'am Bauri, kayak Samiri, karena dia merasa intelektual, cendekiawan, ilmunya banyak, bahaya. Merasa pintar itu bahaya. Termasuk ujub karena banyaknya pengikut, itu bahaya. Banyak yang memuji, banyak yang mengeluhkan, banyak yang mendukung, itu bahaya. Ujub yang muncul nantinya. Termasuk ujub merasa paling baik sendiri. Kan di Quran disebutkan dalam surah An-Najm, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah merasa suci dengan diri kalian sendiri, kalau cuman Allah yang paling tahu siapa orang-orang yang benar-benar bertakwa kepadanya. Penyakit orang soleh begitu, Pak. Kayaknya nih semasjid Nur Said, gua aja lah yang paling soleh. Nah, ujub itu. Hati-hati dengan ujub, karena itu yang membuat amal kita menjadi sia-sia. Baik, yang berikutnya wa amad darajat.